Halo semuanya, selamat pagi. Ketemu lagi di channel aku, Cinta Dalemba Channel. Apa kabar semuanya? Aku ini lagi pakai masker ya, lagi di outdoor karena di Hong Kong sekarang kondisi COVID kelimanya atau Omikronnya itu sedang parah banget. Jadi kita meskipun di outdoor kita harus pakai masker ya, itu wajib banget karena kalau enggak kita bakal didenda 5.000 dolar Hong Kong sampai 10.000 dolar Hong Kong, yaitu sekitar 9 juta sampai 18 juta. Wow, banyak banget ya. Jadi aku mau save aja, aku pakai masker gitu ya. Kalau dulu sih di alam bebas ini boleh nggak pakai masker, tapi sekarang nggak bisa ya, sekarang wajib ya gitu. Ini aku pakai masker satu, biasanya aku pakai dua. Ini oke teman-teman, di sini aku mau sharing aja tentang beberapa hari ini karena di Hong Kong ini sedang kayak seperti ada lockdown di dalam gitu ya, dibilangnya gimana sih ya, karena teman-teman tuh pada nggak boleh keluar karena memang di Hong Kong sedang parah COVID-nya, jadi nggak boleh keluar. Teman-teman banyak yang nggak boleh keluar dan nggak punya makanan. Itu banyak banget yang aku baca di curhatan teman-teman TKI itu ya, banyak banget yang mereka katanya nggak dikasih makan, katanya mereka bosnya dia tuh makan apa saja dia nggak dikasih, sedangkan dia itu nggak punya makanan, nggak bisa keluar gitu. Itu sih curhatnya mereka gitu ya. Di sini tuh bukan cuma 1-2 yang ngomong di grup itu, jadi kayaknya di sini aku ada sedikit sharing buat teman-teman ya gitu ya, khususnya buat teman-teman yang mungkin yang belum ke Hong Kong, mungkin teman-teman atau yang udah di Hong Kong gitu ya. Anyway, it's okay, just informasi gitu ya. Nah di sini seperti ini ya teman-teman, kayaknya tuh kayak miris banget gitu. Kenapa sih mereka atau teman-teman kita tuh nggak mendapatkan cukup makanan, apalagi di masa lockdown seperti ini? Sebenarnya nggak semua ya, nggak semuanya gitu ya. Ada sih yang bosnya itu baik banget ngasih makanan, itu ada, tapi kita garis bawahi aja bahwa garis besarnya itu nggak begitu gitu ya. Jarang banget yang mereka tuh ngasih kita makanan banyak banget, itu nggak ya, rata-rata mereka memang ngasih kita makanan itu kurang kayak gitu ya. Kenapa bisa seperti ini dan sebagainya, ini cek terus di video aku ya. Ini aku bacakan dulu, kalau di Hong Kong itu bahwa upah minimum kita, yaitu upah minimum gaji kita per bulan, yaitu 4.630 dolar Hong Kong ya. Itu kalau diuangkan Indonesia hampir 9 juta atau 10 ya, aku rasa gitu ya. Saya nggak lihat kursnya berapa ya gitu. Kalau kemarin kayaknya kursnya 1.844 itu ya sekitar hampir 9 juta 10 juta ya gitu ya. Nah di sini itu adalah gaji minimum kita, itu adalah gaji yang sudah disepakati, yang sudah dikeluarkan oleh Departemen Ketenagakerjaan Hong Kong ya. Jadi ketika teman-teman menandatangani kontrak kerja, kita harus dengan gaji yang standar itu ya. Karena kalau gajinya ketika teman-teman tanda tangan itu harus dicek bener ya, gajinya berapa gitu. Soalnya nanti takutnya kalau gaji kita di bawah itu, berarti itu di bawah standar, itu berarti ilegal ya gitu. Jangan mau tanda tangan ya. Jadi kita harus sesuai dengan pernyataan resmi gaji kita, yaitu Hong Kong dolar 4.630 Hong Kong dolar ya. Nah ini kita akan berhak mendapatkan uang makan sebesar 1.121 dolar Hong Kong ya. 1.121 dolar Hong Kong itu hampir sekitar 1.800.000 satu bulannya uang makan kita. Kalau kita majikan kita tuh nggak ngasih kita makanan gitu. Jadi kalau majikan kita nggak ngasih kita makanan gratis, jadi kita itu berhak mendapatkan uang ganti makan 1.121 dolar Hong Kong gitu ya. Tapi rata-rata mereka itu bilangnya kasih kita makanan ya, kasih kita makanan gratis, tapi ngasihnya itu ya ala kadarnya kayak gitu ya. Terkadang nggak dikasih banyak, iya nggak dikasih makan sih, banyak yang nggak dapat makanan kayak gitu ya. Gimana sih kalau aku ngomongnya ya, susah banget ya diomong kayak gitu ya. Tapi kita tuh seperti nggak bisa berontak kayak gitu ya terkadang, apalagi kalau teman-teman yang baru datang dari Indonesia belum punya uang. Karena di sini kita mengingat kalau di sini kita harus kerja, kita harus nurut dengan mereka. Kalau kita sampai diputus kontrak kerja, kita nggak bisa punya gaji, terus kita punya tanggungan di Indonesia, itu kayak beban berat buat teman-teman TKI yang di sini. Kenapa
mereka harus tetap bertahan meskipun mereka itu terkadang tidak mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan di kontrak kayak gitu ya. Terkadang kalau buat teman-teman dari Indonesia itu bisa memaklumi ya, teman-teman yang dari Indonesia itu dia itu kayak bisa menerima apa adanya meskipun terkadang itu tidak adil, dia masih bisa memaklumi ya karena sifatnya itu legewo ya gitu ya, kalau orang Jawa bilang kayak gitu ya. Jadi mereka tuh masih bisa menerima kayak gitu ya. Terkadang mereka harus beli makanan sendiri. Ya kalau yang sudah lama-lama di Hong Kong, contohnya yang mereka sudah lama di Hong Kong itu ya is okay, beli makanan sendiri, mereka punya uang ya. Tapi kalau buat teman-teman yang baru di Hong Kong mungkin enggak ya. Sebenarnya di sini kenapa sih mereka kalau memberi makanan sama kita, sama TKI ini terkadang dibilang pelit juga pelit. Ini memang nggak semua ya, udah aku bilang tadi ini nggak semua ya, tapi rata-rata. Di sini coba kita ulas balik kenapa mereka tuh terkadang kalau ngasih makanan sama TKI-nya tuh pelit banget atau sayang atau gimana, yang kata-kata pasnya aku juga bingung gitu ya. Tapi yang jelas di sini mungkin dari kehidupan mereka, dari lifestyle mereka, contohnya mereka di rumah itu ada satu keluarga itu terkadang tinggal bareng, ada saudaranya, ada adik, ada kakak, ada nenek tinggal bareng kayak gitu ya. Itu mereka terkadang punya barang sendiri-sendiri, beli makanan sendiri-sendiri. Itu pun mereka kalau misalkan salah satu anggota keluarganya nggak dikasih, itu pun ya is okay. Jadi terus keluarga yang lain pun nggak berani asal comot karena bukan miliknya. Jadi kayak sudah individual gitu. Jadi masalah makan, masalah apapun ya, mungkin itu lifestyle mereka ya. Seperti kayak kompleks banget masalahnya gitu. Nah selain itu juga terkadang mereka itu kan kalau di Hong Kong itu rata-rata kalau di negara maju mereka kalau kerja itu kan jam 7 pagi sampai jam 8 malam mereka juga makan di luar ya. Mereka langsung dikasih tunjangan makan, cari makan sendiri. Jadi atau mungkin mereka juga lupa bahwa dianggapnya kita tuh sama seperti mereka, disuruh cari makanan sendiri gitu ya, dengan gaji kita yang 4.630 itu ya, pada kalau dia ngasih kita makan itu harus ngasih kita uang tunjangan makan $1.121 gitu ya. Jadi apa mungkin mereka lupa, jadi kayak banyak faktor gitu ya. Terus memang sih kalau di Hong Kong ya, itu kalau di Hong Kong itu juga di Singapura itu kan memang negaranya itu bukan negara pertanian ya. Negaranya itu negara shopping mall, negara perkantoran. Jadi memang ada sih tempat-tempat nanam sayuran itu di desa-desa sana, tapi nggak banyak stoknya gitu. Jadi kayak Hong Kong ini mereka lebih banyak makanan ekspor yang diimpor dari luar negeri, yang datang dari luar negeri ya, dari Jepang, yang paling banyak tuh dari Cina ya. Kalau yang di pasar-pasar itu kan biasanya pagi mereka stoknya datang dari Cina gitu ke Hong Kong gitu ya. Nah beberapa hari ini di Hong Kong juga sempat menipis makanan ya, karena banyak sopir-sopirnya yang bawa bahan makanan dari Cina sana kena COVID. Jadi ada terkadang satu hari ini yang bawa ayam kena COVID, jadi ayamnya nggak datang. Besoknya yang daging sapi, sopirnya kena COVID, daging sapinya nggak datang. Kadang sayuran, jadi semuanya itu serba mahal. Sekarang ini kita kayak prihatin banget gitu. Nah yang teman-teman harus tahu, itu tadi banyak faktor kenapa majikan itu nggak kasih kita makanan sesuai dengan, ya mungkin kalau kita orang Indonesia kita tahu lah makanan kita tuh banyak banget. Biasa kalau di Indonesia, jadi teman-teman itu yang belum pernah datang ke luar negeri, ini aku kasih tahu bahwa di luar negeri itu makanan nggak sebanyak di Indonesia gitu ya. Jadi di sini teman-teman kita harus sudah siap-siap dulu ya gitu ya. Tapi kalau kita dulu, waktu aku dulu masuk ke PJTKI itu sudah diajarkan ya bahwa di sana makanan tuh nggak banyak. Jadi kita tuh biasa dikasih makanan itu yang kalau dulu tuh lauknya hanya super mie yang nggak ada rasa-rasanya. Jadi biar kita tuh di luar negeri tuh terbiasa seperti itu ya, terbiasa susah, terbiasa dengan apa adanya gitu ya. Terus kalau di luar negeri tuh orang tuh kalau beli makanan itu secukupnya saja. Contohnya nih kalau beli pisang, kalau aku ya ini, aku sudah, karena Hong Kong ini juga mengajarkan aku banyak hal. Masalahnya kalau masalah uang sih, kalau kata orang Hong Kong itu bukan tentang kita banyak uang apa enggak. Yang jelas kita bisa menggunakan pada tempatnya gitu. Jadi mereka nggak mau beli makanan yang banyak, terus nanti dimasak semua udah ngabisin gas, udah nggak kemakan, apalagi makanan itu busuk, mereka nggak mau. Jadi mereka tuh beli makanan secukupnya saja ya. Contohnya nih kalau beli pisang ya cuma
2-3 biji, gampang kita besok keluar beli lagi. Kita lebih baik uang itu kita simpen uang, jadi lebih gampang daripada kita beliin makanan itu kita nggak bisa menyimpannya. Kalau kita nggak bisa makan semua itu rusak gitu. Nah memang seperti itu juga, selain itu udah lifestyle mereka, terus selain memang harga makanan itu mahal juga ya, karena kebutuhan di Hong Kong ini banyak banget ya. Kebutuhan di Hong Kong ini kayak mahal banget apa-apa. Jadi dan nggak semuanya majikan-majikan di Hong Kong yang menyewa pembantu itu adalah orang kaya, itu bukan ya. Terkadang mereka memang benar-benar membutuhkan kita untuk menjaga anak, menjaga rumahnya, untuk mengurus rumahnya, sedangkan mereka itu sibuk kerja di luar. Nah seperti ini ya. Jadi keuangan itu memang harus benar-benar diperinci keluarnya buat makan berapa itu. Jadi kayak sebenarnya tuh banyak banget masalah kompleksnya gitu. Tapi sebenarnya meskipun begitu banyaknya permasalahan di Hong Kong dalam kehidupan pribadi mereka, sebenarnya mereka harus tetap mengikuti aturan yang sudah ditandatangani di kontrak kerja kita, bahwa mereka harus menyediakan kita makanan gratis, atau mereka membayar kita kalau kita tidak diberi makan gratis gitu ya. Ya semua serba susah diomong sih kalau aku bilang ya gitu. Jadi terkadang teman-teman itu lebih baik mengalah kayak gitu ya, belanja sendiri ya. Itu ya kalau buat teman-teman yang sudah lama-lama di Hong Kong ya sudah oke, sudah banyak duit. Tapi kalau buat teman-teman yang baru-baru datang tuh kadang kasihan. Jadi aku sarankan buat teman-teman yang baru datang ke Hong Kong, anak baru-baru, teman-teman itu carilah teman-teman Indonesia yang sudah lama-lama di Hong Kong. Kita tuh sama-sama Indonesia, kita kalau udah di luar negeri kita udah nggak ngomongin lagi kamu dari suku mana, kamu agama apa, kamu dari daerah mana, kita udah nggak lagi ya. Kita ngomong kalau kita dari Indonesia, kita adalah satu Indonesia dan kita adalah. Jadi itu tip aku teman-teman, coba kalau teman-teman baru datang ke Hong Kong, dicari teman-teman yang sama-sama Indonesia, bergaul, siapa tahu nanti dia bisa bantu kita. Teman-teman kalau misalkan belum ada uang buat beli makanan karena belum gajian, teman-teman yang sudah lama bisa bantu ya. Karena kita adalah sama Indonesia dan kita itu adalah kita satu keluarga gitu ya. Jadi kita akan saling bantu ya gitu. Kayaknya kalau seperti aku anak lama-lama ini biasanya kalau lihat anak baru kita tahu sih seperti apa kita dulu. Terkadang kalau aku ketemu anak baru, dia baru libur, belum punya gaji, itu terkadang saya beliin makanan, saya kasih duit $50 atau $100 buat mereka kayak gitu, buat makan kayak gitu, karena kita ingat waktu kita dulu datang seperti apa gitu ya. Dan kita juga sudah tahu kondisinya bagaimana sih mereka majikan kadang kasih makan sama kita gitu ya. Jadi itu tadi tips dari aku. Terus teman-teman yang mau datang ke Hong Kong itu biasakan mau ke luar negeri coba makannya dikurangi. Takutnya nanti kaget kalau sudah di luar negeri ya. Karena di luar negeri itu nggak akan banyak makanan. Karena di sini juga nggak ada lahan yang bisa buat kita tanam gitu ya. Semuanya di apartemen. Jadi kalau kita nggak punya uang ya kita nggak bisa makan gitu ya. Nah di sini memang kehidupan di luar negeri itu sebenarnya 5 kali lebih berat dari di Indonesia ya. Jadi di sini teman-teman mungkin buat ambil pelajaran, take experience yang mau ke Hong Kong, yang bukan cuma Hong Kong aja, aku rasa Singapura, Malaysia itu sama aja ya gitu. Di Singapura juga sama, bahan makanan juga mahal. Jadi teman-teman beruntung banget yang di Indonesia itu banyak banget makanan. Singkong pun ada. Kalau di sini tuh singkong mahal banget. Aku tuh beli kecil gini terkadang $10 itu kalau uang Indo hampir $20 ya. Itu mahal banget, tapi karena kadang kita kepingin makan gitu ya. Jadi ya memang seperti inilah luar negeri, negaranya mewah, fasilitasnya mewah, tapi kalau masalah makanan, harga baju itu lebih murah dari harga makanan loh di Hong Kong. Kalau teman-teman nggak percaya, cek aja. Oke teman-teman, sekian dulu ya sharing-sharing dari aku tentang food allowance atau tunjangan makan teman-teman TKI yang dikasih ala kadarnya dan banyak yang nggak dikasih makan. Ini tadi sekedar sharing aku dari pengetahuan aku, dari sesuatu yang aku pelajari gitu. Oke, terima kasih yang udah simak my video ya. Kita ketemu lagi di my next video. Bye-bye.